Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Sokaraja yang dirahmati Allah, pada waktu Ramadan yang indah ini, mari kita bersama-sama belajar tentang tema menjadi pemuda yang dicintai Allah. Tatkala kita berbicara perubahan, maka kita berbicara tentang pemuda. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya di Mekah, beliau mengumpulkan 40-an para sahabat dan bagian besar sahabat beliau berusia kurang dari 30 tahun. Begitu juga saat bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan. Para pemudalah yang mengorbankan jiwa dan raga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya. 5, seorang pemuda yang diajak berbuat keji oleh wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, maka ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, maka air matanya mengalir. Mengapa pemuda yang mendapatkan keistimewaan ini? Apa yang spesial dari para pemuda? Di antara hal yang menjadikan mereka istimewa adalah 1. Masa muda adalah masa di mana hawa nafsu berada di puncak gejolaknya. Dan sudah menjadi hal yang dimaklumi, perilaku sebagian besar pemuda cenderung mengikuti hawa nafsunya. Maka seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah memilih untuk berbeda, yaitu mereka ridho menghabiskan masa-masa indahnya untuk tenggelam dalam ketaatan kepada Allah. Demikianlah masa itu menjadi istimewa bagi mereka. Yang kedua, pemuda memiliki tenaga yang masih kuat dan banyak waktu luang, di mana seseorang belum terbebani oleh berbagai pikiran, seperti pikiran akan keluarga ataupun pekerjaan. Yang ketiga, para pemuda ini berhasil membuat Allah takjub. Pemuda dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana hadis Nabi riwayat Tirmizi, yaitu tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada orang tua yang taat, karena pemuda menghadapi tantangan melawan hawa nafsu. Sehingga ketika musuh Islam ingin merusak Islam, maka akhlak pemudanya yang dirusak, yaitu dengan hal-hal negatif, misalnya mengkonsumsi minuman keras, narkoba, perzinaan, film-film atau video yang merusak, perjudian, dan pergaulan bebas. Lalu, bagaimana agar menjadi pemuda yang dicintai Allah? Ada 6 hal yang dapat dilakukan agar dapat menjadi pemuda yang dicintai Allah. Yang pertama, dengan selalu tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan,
niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Firman Allah tersebut bermakna bahwa jika seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya amal akan batal dan ia benar-benar termasuk orang-orang yang celaka, lagi merugi di dunia dan di akhirat, karena tidak ada amal soleh yang diterima bersama syirik. Yang kedua, selalu mendirikan sholat. Sholat adalah rukun kedua dalam Islam, juga amalan yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak. Sholat juga akan memelihara seorang hamba dari kekufuran. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, selalu berzikir. Zikir memiliki keutamaan yang sangat banyak, diantaranya adalah seorang yang selalu berzikir namanya akan terus disebut di langit dan Allah dekat dengannya. Ketika ia memohon, Allah akan kabulkan. Ketika ia dalam kesusahan, Allah akan membantunya. Dan Allah juga sudah berjanji akan membangunkan untuknya rumah di surga. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kemudian yang keempat adalah birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Rasulullah bersabda, ridho Allah terdapat dalam ridhonya kedua orang tua atau ibu bapak. Dan murka Allah terdapat dalam murkanya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada pula dalam hadis lain, ketika seorang lelaki meminta izin untuk pergi berjihad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, iya. Nabi bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, mencari teman yang baik. Salah satu cara agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan adalah mencari teman yang baik, yang terus mengajak kita kepada ketaatan. Istiqomah dalam ketaatan adalah hal yang sangat penting karena akhir dari istiqomah itu adalah kematian. Dan yang terakhir, selalu mencari ilmu yang bermanfaat dan menyimak kisah-kisah motivasi agar selalu berada dalam ketaatan. Seperti kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat, dan para ulama. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi ini, semoga anak-anakku semua tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan agar dapat menjadi pemuda yang dicintai Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.